Selamat datang di video saya ini yang membahas tentang 12 bukti Alkitab dari Allah yang Kudus part 3. Nah, di part 3 ini saya secara khusus membahas poin yang terakhir, yaitu poin 12. Dengan kesimpulannya, bagi Anda yang ingin mengikuti video-video saya selanjutnya yang membahas tentang misteri Tuhan, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol lonceng. Nah, poin 12, kerajaan surga bukanlah seperti apa yang dibayangkan manusia berupa tempat objek wisata kaum elit. Nah, kebanyakan orang percaya bahwa di surga nanti mereka bisa menikmati kesenangan ala duniawi kelas wahid yang di dunia ini hanya bisa dinikmati oleh kaum elit. Ya, kebanyakan kaum jelata mereka itu mendambakan bahwa di surga nanti mereka bisa menikmati pemandangan yang paling indah dengan taman bunga warna-warni dan berbagai jenis pepohonan dan binatang-binatang peliharaan yang menarik hati. Mereka bisa menikmati berbagai jenis hidangan makanan minuman yang sedap-sedap, menonton berbagai atraksi-atraksi yang menarik, tarian-tarian yang eksotik. Mereka bisa mendengarkan nyanyian dari biduanita yang kelas wahid, alunan musik yang menyejukkan hati dilayani oleh bidadari-bidadari cantik. Pokoknya mereka itu percaya bahwa di surga nanti mereka bisa hidup bak seorang raja. Nah, rakyat jelata yang jumlahnya jauh lebih banyak itu ketika diiming-imingi surga yang demikian, tentu mereka dengan mudah fanatik terhadap suatu agama. Padahal kita tahu bahwa semua kesenangan ala duniawi ini kan bisa dihadirkan oleh para miliarder tanpa harus naik ke surga. Walaupun kenyataannya mereka bisa menikmati semuanya itu, mereka tidak benar-benar bisa menemukan kebahagiaan sejati. Ya, maka itu tidak heran di antara mereka ada yang masih bisa depresi, stres, bahkan di antara mereka ada yang bisa bunuh diri. Raja Salomo yang kuyup dengan segala kemewahan ala duniawi yang kelas wahid dan menikmati kenikmatan yang melimpah ruah, toh pada akhirnya dia menyatakan bahwa semuanya itu sia-sia, ibarat menjaring angin. Mengapa? Karena semua kenikmatan ala duniawi ini hanya untuk konsumsi kenikmatan tubuh, kenikmatan fisik, tidak benar-benar bisa mengisi kekosongan batin. Maka itu mereka mudah bosan. Dari suatu hiburan mereka pindah ke hiburan lagi, bosan lagi, pindah ke hiburan lagi, bosan lagi, pindah ke hiburan yang lain lagi. Akhirnya di antara mereka ada lalu mencari hiburan-hiburan yang ekstrim, yang bisa memicu adrenalin, yang disebut adrenalin junkie, yaitu suatu hobi di mana bisa memicu detak jantung. Di sana ada keterkejutan yang penuh sensasi. Mengapa demikian? Karena semua hiburan yang biasa-biasa itu sudah tidak mempan lagi untuk mereka nikmati. Maklum mereka mencari hiburan-hiburan yang ekstrim, hiburan yang aneh-aneh. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka mencari dan mencari lagi itu, mereka sebenarnya yang dicari itu adalah hiburan, kenikmatan yang sifatnya cuma daging, sifatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, yaitu nikmat di mata, nikmat di pendengaran, nikmat di mulut. Itu hanya sifatnya fisik, tidak benar-benar bisa mengisi kekosongan batin, sehingga jiwanya tetap kering kerontang dan rohaninya tetap kosong. Lalu bagaimana kerajaan surga menurut Alkitab? Kita tahu di Perjanjian Lama Musa pernah dipanggil Allah untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Di sana Musa mendapat penglihatan tentang kemah suci di surga. Lalu Musa disuruh Allah untuk membangun kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel menurut contoh apa yang dia lihat di surga, yaitu di Keluaran 25 ayat 9 dan 40, Ibrani 8 ayat 5. Nah, kemah suci itu fungsinya yaitu untuk supaya bangsa Israel bisa beribadah dan menyembah Allah di kemah suci itu. Tentu kemah suci di surga fungsinya juga sama, yaitu di mana para malaikat bisa beribadah dan menyembah Allah di kemah suci di surga. Setelah di Perjanjian Baru, sebutan surga itu berubah menjadi kerajaan surga. Orang yang pertama memproklamirkan sebutan itu adalah Yohanes Pembaptis.
dengan berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini juga yang diserukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Apa arti bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat? Artinya sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga dan menjadi raja bersama Bapa di surga. Surga itu tidak bisa disebut kerajaan surga kalau belum ada rajanya. Maka itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga menjadi raja bersama Bapa di surga, maka keadaan surga itu masih seperti di Perjanjian Lama. Di sana masih ada kemah suci, belum ada tahta suci. Nah, maka itu pada ketika Tuhan Yesus itu mencurahkan darahnya di kayu salib, di alam roh sebetulnya Tuhan Yesus sedang naik ke kemah suci di surga, yaitu kita lihat di Ibrani 9 ayat 12 dan 13. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri masuk ke kemah suci di surga, di ruang Maha Kudus, di depan tabut hukum Allah. Ketika Tuhan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus di surga, yang terjadi di bumi yaitu tabir Allah di bait suci di bumi terbelah menjadi dua. Lukas 23 ayat 45. Ini adalah perlambang bahwa orang yang ditebus oleh darah Yesus itu dia bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk menemui hadirat Allah yang mulia itu, karena bait suci telah dibelah ketika Tuhan Yesus masuk dengan darahnya, mencurahkan darahnya di tabut perjanjian, tabut hukum Allah itu untuk menebus umat manusia. Nah, setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit dari kubur, lalu dia menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari, lalu naik ke surga, duduk di atas tahta bersama Bapa di surga. Maka di surga itu ada 2 tahta, yaitu tahta Bapa Allah dan Anak Allah. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, di atasnya duduk 24 tua-tua. Lalu ada 4 makhluk yang bersayap 6, yang tubuhnya dipenuhi dengan mata. Yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga seperti muka manusia, yang keempat seperti burung nasar. Nah, keempat makhluk ini siang dan malam memuji-muji Allah. Seusai mereka memuji Allah, maka ke-24 tua-tua itu tersungkur memuji dan menyembah Allah. Jadi gambaran surga menurut Alkitab itu narasi utamanya yaitu tentang bagaimana dan di mana hadirat Allah itu berada dan para makhluk sucinya menyembah Dia. Tentu ada orang yang menyatakan bahwa surga yang digambarkan Alkitab itu sungguh membosankan, isinya cuma menyembah Allah saja. Nanti dulu. Coba kita telusuri apa yang sebenarnya yang dialami, yang dirasakan oleh manusia yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menyatakan bahwa di surga nanti manusia hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Artinya di sana sudah tidak ada nafsu seks. Mengapa kita sekarang ini masih punya nafsu birahi? Karena kita masih menyandang tubuh yang tercipta dari debu tanah, seperti binatang yang dicipta dari debu tanah. Mereka mempunyai nafsu birahi, nafsu seks, maka kita pun mempunyai nafsu seks. Kegemaran kita yaitu salah satunya yaitu nafsu birahi, nafsu seks. Tapi di surga nanti, menurut 1 Korintus 15 ayat 40 dan 44, di sana tubuh kita diubahkan menjadi tubuh surgawi atau dikatakan tubuh rohani. Kita mempunyai tubuh roh. Segala hal yang menyangkut roh itu hubungannya dengan angin dan api. Maka itu ketika hari Pentakosta Roh Kudus turun, itu terdengar bunyi seperti tiupan angin keras dan ada lidah api bertebaran. Jadi ada hubungannya dengan angin dan api. Itu Kisah Rasul 2 ayat 2 dan 3. Dan para malaikat yang bertubuh roh itu juga hubungannya dengan angin dan api. Ibrani 1 ayat 7, Mazmur 104 ayat 4. Maka kita yang masuk kerajaan surga, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh roh. Kita itu dicipta ulang melalui angin dan api. Tidak ada hubungannya dengan debu tanah. Maka kegemaran kita bukan soal nafsu seks lagi,
tapi kegemaran kita justru ketika kita itu bisa menyembah dan memuji Allah. Karena di surga itu kita sedang berhadapan dengan sang sumber sukacita itu sendiri. Nah, maka itu digambarkan bahwa ketika kita masuk ke kerajaan surga itu, kita digambarkan seperti pengantin perempuan yang berjumpa dengan pengantin laki-laki, yaitu kita bisa lihat di Wahyu 21 ayat 2 di dalam suatu perjamuan perkawinan anak domba, yaitu di Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Mengapa Alkitab menggambarkan pertemuan kita dengan Allah itu seperti perjumpaan seorang mempelai perempuan dengan mempelai laki? Karena ini sifatnya adalah alegori, kiasan. Di situ dengan bahasa antropomorfik, yaitu bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Pengertian manusia memang bahwa kesukaan bagi manusia yaitu ketika seorang mempelai perempuan itu bisa dipertemukan dengan mempelai laki-laki dalam suatu perkawinan, pesta perkawinan. Itulah kesukaan manusia yang paling besar, dan itu pengertian manusia ini digambarkan dengan tepat oleh Alkitab bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu seperti dalam pesta perkawinan anak domba. Nah, ini tepat sekali supaya manusia yang mengerti tentang hal ini, mereka bisa membayangkan bahwa di surga itu benar-benar di sana kita bisa menemukan suatu sukacita yang luar biasa besarnya, sukacita yang abadi di sana, karena kita sedang berhadapan dengan sumber sukacita itu. Maka kita itu di surga nanti kita tidak jemu-jemunya melayani Allah siang dan malam. Wahyu 7 ayat 15. Di sana nyanyian dan pujian kita itu sangat nyaring. Wahyu 19 ayat 1. Di sana suaranya nyanyian pujian kita itu seperti desau air bah, seperti deru guruh yang hebat. Wahyu 19 ayat 6. Mengapa ketika kita berjumpa dengan hadirat Allah, kita bisa tidak tahan lagi untuk memuji Allah dengan suara yang sangat nyaring, sangat keras. Karena apa? Karena kita sedang berjumpa dengan sumber sukacita itu, yaitu Allah sendiri. Nah, jadi sumber sukacita kita itu bukan makan dan minum. Menurut Alkitab, makan dan minum itu sifatnya sekunder. Maka itu ketika Alkitab menyinggung tentang makan dan minum, itu disinggung secara sepintas saja. Itu di Wahyu 7 ayat 16 dikatakan bahwa di surga itu kita tidak akan ada lapar dan dahaga lagi. Di sana juga tidak ada sengatan terik matahari, karena kita disinari oleh cahaya kemuliaan Allah yang lembut. Ya, di Wahyu 21 ayat 4 juga dinyatakan bahwa Allah telah menghapus air mata kita. Di sana tidak ada perkabungan, di sana tidak ada maut lagi. Di sana adanya hanya sukacita, tidak ada depresi, tidak ada stres. Di sana hanya ada sukacita karena kita bertemu dengan Allah sang sumber sukacita itu. Jadi di surga itu tidak seperti apa yang dibayangkan manusia, bahwa di surga itu kesenangan kita adalah makanan dan minuman yang lesat-lesat, dengan pemandangan yang indah, dengan taman bunga warna-warni, dengan berbagai jenis tanaman atau pepohonan dan binatang-binatang yang menarik hati, bukan tontonan-tontonan atraksi-atraksi yang begitu menyenangkan hati, bukan tarian-tarian yang eksotik, bukan nyanyian-nyanyian dari biduanita kelas wahid, bukan kita itu dilayani oleh bidadari cantik mendengarkan alunan musik yang menyejukkan hati. Bukan itu di Alkitab yang diekspos itu, bukan hal-hal yang di luar Allah. Karena yang di luar Allah itu bukan sumber sukacita. Buktinya ketika orang sedang stres, ketika orang sedang depresi, maka makanan yang terlesat di dunia itu hambar.
Kalau makanan dan minum itu merupakan sumber sukacita, mestinya orang sedang depresi, makan dan minuman yang lezat itu mereka bisa sukacita. Ternyata tidak. Dalam kenyataannya seperti itu. Pemandangan yang indah juga hambar, ya. Bunga yang warna-warni semuanya gelap, hitam. Ya, atraksi-atraksi yang menarik hati sudah tidak menarik lagi, karena semua di luar Allah itu menurut Alkitab bukanlah sumber sukacita. Maka itu saya percaya apa yang dinyatakan oleh Alkitab itu sangat logis, bahwa sumber sukacita kita di surga itu bukanlah makan minum, bukanlah semua pemandangan yang indah, bukan semua atraksi-atraksi yang di luar Allah yang menarik hati itu, semua di luar Allah itu bukanlah sumber sukacita. Tapi sumber sukacita kita itu adalah Allah itu sendiri, sang sumber sukacita. Sekarang tiba saatnya membahas kesimpulan tentang 12 bukti Alkitab dari Allah yang kudus. Nah, Alkitab itu tercipta atas inisiatif Allah. Melalui mujizat-mujizat yang besar, Allah mendorong manusia untuk mengkitabkan firman-Nya. Di samping itu juga dibarengi dengan pelbagai fakta dan kebenaran yang membuktikan secara logis bahwa memang Alkitab itu berasal dari Allah. Dari 12 bukti yang Allah tampilkan melalui Alkitabnya, 3 diantaranya merupakan rahasia kebenaran ilahinya yang spesifik dan transenden. Nah, pertama, siapa pernah berpikir bahwa Allah memiliki 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa Allah, Anak Allah, dan Roh Kudus. Dalam hakikatnya yang tunggal, yaitu yang kita sering sebut sebagai Allah Tritunggal. Nah, kepribadiannya ini ada hubungannya dengan visi misi Allah tentang penyelamatan manusia yang dilakukan oleh Anak Allah yang diutus oleh Bapa Allah dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Kedua, siapa yang pernah terpikir bahwa kebenaran Allah itu sifatnya paradoks, yaitu manusia dibenarkan bukan oleh perbuatan tapi karena iman. Namun iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketiga, siapa yang pernah terpikir bahwa sukacita terbesar di surga nanti adalah ketika manusia memuji dan menyembah Allah, karena Allah itu sendiri adalah sang sumber sukacita itu. Nah, 3 rahasia kebenaran ini benar-benar jauh di luar apa yang bisa dibayangkan, apalagi yang bisa dipikirkan oleh manusia. Ini membuktikan bahwa memang Alkitab yang dipilih Allah untuk membuka rahasianya yang hakiki. Kebenaran Allah ini memang sebuah rahasia yang perlu kita gali dan kita sikapi dengan benar. Karena kebenaran yang kekal ini dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa yang terbatas waktunya, bahkan dinyatakan dengan kata-kata manusia. Kalau Allah menggunakan sebuah kitab yang mengandung beberapa kekurangan, hal itu mungkin saja karena Allah menempatkan harta ilahinya dalam bejana duniawi, yaitu artinya Allah mewahyukan kebenaran ilahinya melalui tangan manusia yang tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari kesalahan. Tapi bagaimanapun juga Allah tetap berdaulat untuk menjaga substansi kebenarannya tidak sampai bias atau keluar dari kebenaran sejati yang Allah kehendaki. Allah juga berdaulat untuk menghadirkan kebenarannya secara cukup memadai untuk difahami manusia sehingga mereka beroleh kehidupan yang kekal. Alkitab harus diartikan hanya dalam artinya yang sederhana dan harfiah, tidak menurut cara rangkap 4 seperti penafsiran di abad pertengahan. Karena Alkitab walaupun adalah buah dari pengilhaman yang memiliki kedalaman, tapi sekaligus dia juga tetaplah sederhana. Tapi mengapa seringkali kita terkesan bahwa Alkitab itu begitu rumit? Karena ada orang yang menyuntikkan ide dengan diksi,
Kalau bisa diperumit, mengapa harus disederhanakan? Mereka bangga sekali kalau bisa mempresentasikan sesuatu dengan cara yang membuat orang sulit untuk mengerti, supaya mereka dianggap sebagai golongan kaum jenius. Sebetulnya, kalau kita mengalami kesulitan di dalam menafsirkan salah satu ayat dari Alkitab, kita bisa mencari ayat-ayat di bagian lain yang memiliki hubungan dengan ayat itu, yang maknanya lebih jelas dan tegas, untuk menerangkan bagian-bagian ayat yang masih gelap dan sukar. Alkitab bukanlah kumpulan-kumpulan ayat yang tanpa hubungan, karena Alkitab itu adalah suatu organisme, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan satu bagiannya dengan baik kalau tanpa memahami keseluruhan bagian dari Alkitab. Dalam arti ini, Alkitab itu sebetulnya sifatnya sama dengan gereja sebagai tubuh Kristus, bahwa semua anggotanya adalah bagian tubuh yang saling berhubungan satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Memang tidak semua bagian anggotanya itu pentingnya sama. Ada anggota yang perannya lebih penting dari anggota lainnya, bahkan dia menentukan mati hidupnya. Tanpa dia, tubuh akan binasa sama sekali. Demikian pun Alkitab. Alkitab itu tidak bisa dipecah-pecah, semua bagiannya saling berhubungan. Memang ada bagian yang kurang penting dari bagian lainnya. Bisa saja seorang itu hanya memahami satu bagian, yaitu kebenaran tentang Injil keselamatan, tanpa memahami keseluruhan bagian dalam Alkitab, dia bisa selamat. Tapi sebagai seorang pengajar, dia harus memahami seluruh bagian dari Alkitab. Apa tujuan Allah menciptakan Alkitab? Yaitu supaya manusia bisa memahami kebenarannya secara benar. Untuk memperoleh hidup yang kekal, manusia itu tidak bisa hanya mengandalkan perbuatan salehnya saja, karena perbuatan saleh manusia itu tidak bisa menutupi, apalagi menghapus dosa batiniahnya. Sedangkan Allah itu menelisik sampai kedalaman batin manusia, sehingga tidak ada seorang pun manusia yang bisa berdalih di hadapan Allah. Maka itu manusia perlu menghayati kebenarannya yang penuh kasih karunia itu melalui pengalaman iman, yaitu berani hidup dan berperilaku berdasarkan iman, bukan berdasarkan hitungan-hitungan manusia lagi. Iman di sini bukanlah kepercayaan tanpa logika, karena dia tidak ada hubungannya dengan kepercayaan mistis atau tahayul. Ya, karena iman menurut Alkitab itu adalah kepercayaan rasional yang bersifat transenden. Maka itu manusia justru dituntut untuk percaya pada kebenaran ilahi yang melampaui kodrat alaminya. Justru disinilah manusia benar-benar didorong oleh perasaan akan kebutuhan untuk berhubungan dekat dengan Allah, yang memberikan kasih karunia-Nya, yaitu karya Roh Kudus di dalam hatinya, supaya manusia dimampukan untuk berani hidup dalam kebenaran Allah yang transenden. Kebenaran yang disampaikan Allah melalui Alkitab-Nya adalah terang, tapi manusia tidaklah cukup hanya sekedar menerimanya melalui pengertian otak saja. Harus menerimanya dengan sepenuh hati sampai ke dalam batin dan diterangi oleh Roh Kudus-Nya. Kebenaran ini harus dikenal dengan pengalaman seperti segala aksioma, tidak dengan pengertian otak saja. Harus dikenal melalui hati, harus dikenal berdasarkan iman. Sama seperti Alkitab yang isinya berdasarkan pengilhaman Roh Kudus, maka untuk menerima kebenaran Allah yang bersifat rohani harus juga melalui pencerahan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus pasti akan menerapkan kebenaran ilahinya dalam jiwa seseorang. Demikianlah kesimpulan saya tentang 12 bukti bahwa Alkitab dari Allah yang kudus. Berhubung Alkitab itu pusatnya adalah Yesus, maka selain 12 bukti, saya akan tambah satu bukti lagi, yaitu bukti bahwa Yesus adalah Allah. Itu di video saya selanjutnya. Dalam saya menelaah tentang bukti bahwa Yesus adalah Allah, di situ ada kejanggalan. Kejanggalan apa itu? Kejanggalan yang jarang sekali disadari oleh gerejanya. Nah, untuk mengetahuinya,
Silahkan tunggu video saya berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.